Baik, siapa yang doa Khairul pembukaan? Ya, Pak Hendra nggak ada ya? belum. Eh, Pak Dodi nyanyi dulu aja. Nanti kalau ada Pak Hendra baru Baik, doa baik. pembukaan. Ya. Baik, kita akan segera mulai. Bapak Ibu, Shalom, selamat sore, selamat beribadah bersama kembali. Dan dengan bersyukur kita bisa sore ini, sebagaimana ada, bahkan bersama Pak Pendeta Komingguan yang juga dalam posisi di rumah sakit. Ya, ini satu bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Karena itu kita mau beribadah dengan segenap hati kita, mengucap syukur atas apapun yang dapat terjadi. Badai dan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang biasa kita alami. Apapun bisa terjadi. Bahkan saya percaya sekali lewat kesaksian Pak Komingguan juga bahwa beliau sudah siap kapan saja, tapi puji Tuhan kita masih ada bersama-sama. Mari kita manfaatkan waktu kita sore ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dengan naikkan pujian kita, syukur kita bahwa Dialah gunung batu kita, penolong perlindungan bagi kita. Pujian yang sudah lama yang saya percaya kita semua bisa ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Jaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terima kasih Tuhan, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya ku tetap tentram, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku, perlindungan yang tiap waktu, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung
tempat berlindung dia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Dia memanggil kita sore ini dalam kasih-Nya untuk kita diberkati melalui ibadah sore ini. Haleluya. Setiap kita ada dalam berkat-Nya. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, katakan. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Betapa luar biasa dia memanggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Coba dengar saudara, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan kami sadar setiap detik, menit, dan jam yang sedang kami jalani pada sore ini, sampai sore ini, ada di dalam kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah. Tuhan, Engkau tinggalkan kami. Engkau mau terus membawa kami masuk di dalam setiap rencana-Mu yang besar.
Siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Sehingga sore hari ini kami masih diberi kesempatan hidup, bernafas, dan dapat menjalani apapun yang kami harus lewati, hadapi. Bahkan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya apapun juga Tuhan, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Bapa. Bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, kami mau bersyukur dan belajar arti bersyukur, bahwa di dalam segala keadaan kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dalam segala situasi, mulut kami tidak pernah Tuhan kosong, ataupun selalu dipenuhi dengan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Itu sebabnya kami bersama-sama naikkan pujian ini dari dasar hati kami Tuhan, dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, bersyukur selama-lamanya, ku tetap memuji dan bersyukur. Dalam segala situasi apapun, kan tetap bersyukur, tetap memuji-Mu dan menaikkan mazmur-Mu, Tuhan. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau baik, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dengan apa yang kami dapat membalas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan hatiku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Makasih, Roh Kudus. Makasih, Bapa. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari katakan bersama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah-Mu. Kami ingat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih dalam dari langit. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih, Bapa. Siapakah aku
selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Saya serahkan ke Pak Pendeta Komingguan kalau ingin berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Bagaimana kami ada itu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapan yang ganda juga turun atas hamba-Mu Bapak Anpal. Sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh diperbarui akal budi kami Tuhan. Dengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Mari lepas hari tutup bungkus. Oleh saudara Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Yesus Amin. memberkati. Silakan Pak Anpal. Ya, amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan buat kesempatan diberikan buat saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan saya ucapkan ya salam buat saudaraku yang hadir di acara Zoom ibadah sore hari ini. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kita adalah orang-orang percaya, orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima suatu janji, yaitu hidup kekal dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan tema sore hari ini saya berbicara tentang anak-anak Allah. Yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Di 1 Yohanes 3 ayat 10. Ya. Jadi frase anak-anak Allah ya, itu ada tertulis di Alkitab ya, sesuai dengan temanya ini. Kalau kita bicara tentang anak-anak Allah, ya, tentu kita tidak boleh lepas dari frase anak-anak iblis. Ya. Jadi anak-anak Allah itu adalah apa ya, suatu gelar ya, bisa dikatakan menyandang gelar sebagai anak-anak Allah secara rohani ya. Memang banyak istilah ya di dalam kekristenan, tapi sore hari ini saya akan membahas tentang anak-anak Allah ya. Orang yang di luar kekristenan tentu mereka akan berpikir lain. Bagaimana mungkin
menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Memangnya Allah beranak? Pasti itu ada pertanyaan begitu. Jangankan orang yang di luar Kristen, ya, orang Yahudi, ya, orang Israel, sebenarnya mereka marah, ya. Mereka tidak suka, ya, istilah anak Allah, seakan-akan dia adalah anak Allah, dia menyamakan diri, ya, dengan Allah. Jadi anak-anak Allah penulisannya memang dengan huruf kecil, ya, A, huruf kecil. Jadi bersifat jamak, ya, anak-anak Allah. Demikian juga ada anak-anak iblis. Demikian juga ada anak Allah yang hanya satu, ya, yang menyatakan satu atau tunggal, anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Ya, dengan A, ditulis dengan huruf besar. Ya. Tentu itu mengarah kepada Yesus. Ya. Memang Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung, ya, secara eksplisit, ya, aku anak Allah, tidak. Jadi orang lain yang mengatakan, bahkan iblis pun mengatakan, jika engkau anak Allah, maka engkau bisa menjadikan batu ini menjadi roti. Jadi jika engkau anak Allah, di situ iblis mengatakan demikian. Berarti iblis, ya, adalah malaikat yang jatuh, ya, yang menentang, yang ingin berkuasa. Ya. Iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Tapi, ya, anak-anak Allah, ya, bukan berarti Allah melahirkan. Anak-anak Allah adalah gelar, suatu kehormatan sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu menerima janji. Ya. Jadi kalau kita lihat juga di dalam Roma 9 ayat 8. Artinya anak-anak Allah bukan anak-anak menurut daging, ya, adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Saya ulang lagi, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kita adalah yang hadir dalam Zoom ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah dibenarkan. Anak-anak terang. Anak-anak yang menjadi berkat, ya, untuk memberitakan kebenaran, ya, untuk dapat berbuah-buah. Jadi istilah anak-anak Allah, ya, bagi orang Kristen itu tidak asing. Tapi yang menjadi permasalahan kadang-kadang, jadi orang percaya ketika di tempat ibadah, di gereja, mereka bernyanyi dengan semangat, berdoa dengan khusyuk, memuji Tuhan dengan luar biasa. Mereka menyadari, ya, mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Tetapi hanya di gereja, ya, di tempat ibadah, mereka merasakan begitu besar kasih Allah itu. Barang siapa yang percaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi ketika keluar dari gereja, mereka lupa. Mereka lupa bahwa mereka sudah menyandang gelar
anak-anak Allah hanya ketika mereka sedang beribadah seakan-akan. Tapi kalau sudah keluar dari itu, mereka tidak merasakan seperti anak-anak Allah. Itu sering terjadi, ya. Karena saya sendiri sudah mengalami. Mengapa saya mengatakan itu? Ya. Saya merasakan sukacita ketika ibadah. Saya merasakan dihibur, dikuatkan, diteguhkan. Tapi ketika keluar dari gereja, saya akan sudah lupa, ya. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri, kemana kita pergi. Selalu ingat, aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah terang dunia. Bukan menyaingi Yesus. Ya. Yesus sendiri mengatakan, ya, aku adalah terang dunia. Kalau ada orang yang menyatakan, Yesus bukan terang yang sesungguhnya, ya, maka itu adalah suatu bahasa yang tidak baik diucapkan, suatu penyesatan. Kalau sampai ada hamba Tuhan mengatakan, karena Allah ada di dalam dia, maka dia terang. Jadi padahal Yesus sudah dengan jelas, aku adalah terang dunia. Itu sudah tidak bisa dibantah. Aku, itu pengakuan langsung, aku. Tidak ada subjek lain. Jadi aku adalah terang dunia. Itu sudah jelas. Tidak perlu dibantah. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah pasti, sudah jelas. Tapi ada orang yang mengatakan, dia bukan terang itu. Dia terang karena ada pribadi lain yang ada di dalam dia. Sehingga dia ada terang itu. Tapi dia bukan terang itu. Ini saya mendengar ini, ya, cukup mengerikannya. Jadi ucapan itu. Semoga beliau bertobat. Ya. Saya tidak mau menyebut namanya. Apalagi menyebut Yesus itu bukan juru selamat. Jadi itu sangat berbahaya. Yesus kita imanin sebagai Tuhan dan juru selamat. Memang Yesus tidak pernah mengatakan, aku juru selamat. Tidak. Tapi kita sebagai orang yang percaya. Suaranya kurang jelas Pak Anfal. Iya, kurang jelas. Pelan suaranya Pak, nggak kedengeran. Mic-nya dideketin Pak. Iya. Volume saya sudah 100 ini. Iya. Ya itu. Baik. Roma 9 ayat 9. Bisa didengar? Keras. Ya. Kedengeran Pak. Ya. Roma 9 ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Ya. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah firman, ucapan, ya, itu mengandung janji. Jadi kita sudah menerima janji itu. Ya. Hanya di dalam konsep kekristenan ya, kita mendapatkan suatu perjanjian. Kitabnya aja tertulis perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Jadi kita menerima janji. Ya. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, ya, kita menerima terang itu. Ya. Kalau Bapa kita di surga yang adalah terang, maka anak-anaknya pun adalah terang. Itu sudah secara otomatis. Ya. Tidak mungkin ya kalau bapaknya terang, kalau anaknya menjadi anak-anak gelap. Ya. Jadi sudah pasti ya bahwa kita adalah anak-anak terang. Ya.
Jadi kita hidup di dalam terang. Ya. Kalau sudah di dalam terang, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ya. Kalau itu sudah hidup di dalam terang. Jadi sebagai anak-anak Allah, menyandang gelar anak-anak Allah, itu kita harus bisa menjaga dan memelihara. Jadi inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Kemudian demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya. Jadi di sini kita dapat belajar saudara sekalian. Ya. Jadi ada 3 hal. Anak-anak Allah dan perbedaan ya. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Tidak berbuat kebenaran. Tidak berasal dari Allah. Tidak mengasihi saudaranya. Ya. Maka itu adalah bagian daripada anak-anak iblis. Ya. Jadi kita diingatkan ya pada sore hari ini, ya, kita harus berbuat ya, kebenaran sesuai dengan perintahnya, ya, perintah ya, lewat firman-Nya. Tuhan Yesus, aku memberikan perintah yang baru, ya, hendaklah engkau mengasihi. Gitu. Jadi kita harus belajar ya, mengasihi. Ya. Jadi pertama, ya, melakukan kebenaran sehingga kita disebut ya, anak-anak Allah dan kita berasal dari Allah. Ya. Memang kita adalah bagian daripada tunas-tunas liar. Ya. Jadi setelah kita ketahui ya, tunas-tunas liar. Ya. Paulus pun menulis ya, tunas-tunas liar itu dicangkokkan ya, kepada inti ya, dari pohon zaitun ya, sehingga kita bisa hidup ya, dan menerima anugerah. Ya. Kita bukanlah orang-orang dari bangsa Israel, karena keselamatan dari bangsa Israel ya, tetapi oleh kedurjanaan tidak benaran hidup oleh bangsa Israel, maka keselamatan itu akhirnya diberikan kepada di luar bangsa Israel. Itulah Paulus ya. Ketika Yesus angkat ke surga ya sekitar 15 tahun kemudian muncullah Paulus, orang yang dikhususkan untuk bangsa-bangsa yang ada di Asia ya, khususnya untuk dapat menerima keselamatan ya. Anak-anak Allah ya, itu bukan saja di dalam perjanjian baru, perjanjian lama juga menulis ya, anak-anak Allah ya, seperti dalam Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu ya, cantik-cantik ya. Saya ulang. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Ya. Demikian juga di dalam Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Saya tidak akan membaca ini, tapi saya ingin menyampaikan ya, ada frase anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah di dalam perjanjian lama, ya, kemungkinan besar dia adalah ya, dari keturunan Set. Ya.
Jadi keturunan Z bukan dari jalur Kain. Ya, gitu. Jadi ada dari keturunan Z. Mulai dari Z itulah mereka memulai mengenal, menyebut Allah. Ya, gitu. Tapi anak-anak Allah di dalam perjanjian baru, ya, itu adalah suatu gelar, ya, suatu anugerah, ya, yang diberikan bagi orang yang percaya pada Kristus. Jadi kita ini orang-orang yang percaya menyandang gelar sebagai anak-anak Allah itu adalah suatu anugerah. Ya. Jadi sungguh besar kasih Allah itu. Ya. Kalau kita baca di Markus 5 ayat 7, ya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah? Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Ya, gitu. Jadi Markus 5 ayat 7. Ya. Jadi ini iblis, ya, ya, yang memasukin, ya, tubuh seseorang. Jadi, dia menyebut, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Jadi Yesus itu, ya, adalah anak Allah. Ya. Setan saja tahu, ya, iblis tahu, ya, kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Masa tidak mengakui Yesus adalah Allah? Ya. Jadi sebagai anak-anak Allah, ya, apa yang harus kita perbuat? Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 4. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Ibrani sudah menulis, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perhatikan, semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita lihat di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara sekalian, begitu banyak ayat-ayat yang tulis sebagai anak-anak Allah, ya, harus, ya, membawa damai, tidak membawa permusuhan. Ya. Apa penyebabnya sampai timbul permusuhan? Iri hati, ya enggak? Cemburu, dengki, ya, amarah, dan lain-lainnya. Maka orang yang hatinya sudah, ya, dipenuhi kuasa pimpinan Roh Kudus, ya, mereka benar-benar hidup damai dan dia selalu membawa damai. Ya. Apa yang saya katakan ini adalah suatu pembelajaran buat saya, supaya saya pun belajar, ya, untuk terus, ya. Walaupun saya juga mengalami jatuh bangun, ya, saya selalu merasa diri saya orang yang paling berdosa, seperti yang Paulus katakan. Tentu, ya,
setiap pribadi merasakan sebagai umat percaya yang menyandang gelar anak Allah. Terus berpikir, gimana mungkin aku bisa menjadi anak-anak Allah? Gimana mungkin kita menulis? Gimana mungkin? Logika kita terus berpikir. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita yang tidak layak, saudara sekalian. Kita yang tidak layak. Kita ini seperti tunas liar. Tapi kita oleh anugerahnya, kita menerima bagian. Jadi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Nah, itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Itulah anak Allah. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sudah melakukan firman-Nya, kita melakukan kebenaran. Dan kita dikuduskan oleh kebenaran itu. Ya. Yang benar, yang kudus, yang setia, yang kudus. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Siapakah dia? Yesus adalah yang benar dan yang setia. Ada tertulis di dalam kitab Wahyu. Kita orang-orang yang dibenarkan. Jadi kita harus memelihara. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan ini, Ibu sekalian. Ini Paulus menulis itu juga kepada Timotius yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sudahkah kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Sudah. Ya, semuanya ada di Alkitab. Sudahkah kita membaca? Sudah. Sudah mengertikah kita? Sudah. Sudahkah kita melakukan? Nanti dulu. Mengapa saya sampaikan ini? Ya. Itulah kehidupan. Ya. Melakukan nanti dulu. Jadi manusia itu pada dasarnya suka berdalih. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih enak, mana yang sedap, mana yang manis, mana yang pokoknya yang enak-enak. Tetapi ternyata Paulus mengatakan semuanya itu adalah sampah. Ini pernyataan Paulus ini luar biasa. Saya sedikit heran gimana dia bisa bicara dengan itu. Jadi manusia itu suka berdalih, mencari yang kira-kira menguntungkan. Mereka belum mengenal kebenaran. Walaupun mereka sudah mengenal, sudah tahu, tapi mereka masih melakukan ketidakbenaran itu. Contohnya kan banyak. Kita bisa melihat. Itu tidak benar. Perbuatan tidak benar. Tetapi dia masih melakukan itu. Selama kita masih di dunia, kan kita masih sakit. Padahal Tuhan katakan,
Hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Jadi itu sudah perkataan yang tidak bisa. Jadi kita jangan seperti anak-anak yang tidak mengenal Kristus. Anak-anak gelap, ya, anak-anak malam, atau disebut anak-anak iblis. Kisah Para Rasul 13 ayat 10 mengatakan, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan? Jadi itulah pekerjaan iblis yang suka membelokkan. Yohanes Pembaptis bilang, luruskan jalan. Gitu. Jangan iblis selalu ingin membelokkan. 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi sekalian, ini ayat ini cukup pedas. Tapi itulah Alkitab dengan jelas tidak mau berkompromi dengan dunia. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya semenjak kejadiannya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Anak Allah menyatakan diri, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Ya. Iblis sudah dikalahkan. Ya. Tapi iblis masih berkuasa di bumi ini. Ya, masih sampai hari ini tetap berusaha, ya, berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Allah. Makanya di dalam kitab Kejadian, aku akan membuat suatu permusuhan itu antara engkau dengan keturunannya. Jadi itu ya, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka mengatakan itu firman sudah disampaikan dan itu sudah berlangsung ya, hingga saat ini. Tetapi kita bersyukur kita Tuhan, yaitu Allah yang benar. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku sekalian, ya, di sini disebut Bapa segala terang. Ya. Ya. Saudara bisa bandingkan dengan apa yang disampaikan Yohanes dalam Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Perhatikan. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kebenarannya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Jadi kalau di dalam ayat sebelumnya disebutkan ya, bapa segala terang.
Yakobus 1 ayat 17. Ya. Bapa segala terang. Siapakah terang itu? Dia adalah Kristus. Ya kan? Akulah terang dunia. Dunia bukan terbatas di Bogor, di Bojong, di mana ya. Tapi dunia, bukan hanya di Indonesia, dunia. Ya. Dia adalah Bapa dari Bapa segala terang. Ya. Sedangkan di Yohanes 8:14, ya, Bapa segala dusta. Jadi inilah perbedaan. Ya. Ada Bapa segala terang, ada Bapa segala dusta. Jadi ini hanya sekedar renungan saja. Ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan karena semuanya sudah tahu di sini. Ya. Jadi untuk diingat. Ya. Jadi Paulus ya, dalam Roma 11 ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Perhatikan yang saya. Hai bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Kita inilah ya, yang bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini pengakuan, pernyataan Paulus. Dia mengatakan, aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayanan. Kemuliaan pelayananku. Jadi suatu kebanggaan buat Paulus. Walaupun dia mengalami penindasan sepanjang hidupnya. Tentu sudah tahu siapa Paulus itu. Tapi dia melakukan semuanya itu ya, karena dia melihat kebenaran. Jadi kita harus hidup melakukan kebenaran. Sebab kita sudah merupakan perubahan ya, warga kerajaan ya, ya. Kita harus hidup kudus ya. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi silakan direnungkan ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicampurkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya. Tetapi mereka pun akan dicampurkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencampurkan mereka kembali. Jadi Allah berkuasa untuk mencangkokkan. Ya. Di Filipi 3:20. Kita lihat. Dalam Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Menantikan Tuhan Yesus. Ini bagian daripada suatu pengharapan. Ini adalah iman. Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita merasakan. Jadi kita harus tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, ya. Dan benar
dan kudus, ya, gitu. Jadi kita harus menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Gitu. Filipi 3:20. Menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini tidak boleh dirubah-rubah lagi. Tidak boleh diutak-utik lagi. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, saya tidak tahu apa maksudnya dia. Dia mau bermain-main atau bermain kata-kata, atau dia mau cari tenar ya supaya dia mendapat perhatian orang. Tidak boleh, saudara sekalian. Dia orang yang tahu tentang hal ini. Tentu ya, dia sudah dipenuhi hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga dia mampu berkata-kata, ya. Tapi dia berkata-kata hal-hal yang tidak benar. Jadi sangat miris ya. Dia tinggal satu tingkat saja. Ibarat orang naik tangga, tinggal satu tingkat aja. Kalau saya memakai kata-kata itu, jadi orang naik tangga, dia itu sudah ada tinggal satu tingkat saja. Just one step ya, left, tapi dia ada akhirnya jatuh, ya. Miris. Jadi sungguh tidak benar. Sebagai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, ya. Kira-kira kiranya dapat menjadi berkat. Mungkin kita bisa masuk ya juga ke dalam diskusi, ya. Kita bisa bahas bersama, ya. Jadi intinya ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima janji, ya. Janji apa? Keselamatan, yaitu hidup kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang menerima anugerah keselamatan. Ya. Yesus adalah Allah. Ya. Ada orang yang mengatakan ini, apakah Yesus itu Tuhan? Yes. Kemudian kalau waktu ditanya lagi, apakah Yesus itu Allah? Oh, nanti dulu. Jadi padahal antara Tuhan dan Allah itu sama. Tuhan itu roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan kita mengenal satu roh. Ya. Tidak dua roh. Satu roh. Ulangan 6 ayat 4 juga mengatakan demikian. Ya. Tuhan Allah itu Esa. Di dalam Ulangan 6 ayat. Ya. Banyak orang ya masih belum bisa memahami, ya. Jadi atau mungkin karena apa doktrinnya atau nggak tahu lah, ya. Padahal sudah jelas Yohanes 1, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman. Dia adalah Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menerima itu, sudah cukup lama, ya, sudah menjadi orang Kristen. Sangat miris, ya. Jadi kita harus mengimani, ya. Kalau sudah juru selamat, itu sudah pasti Allah. Itu sudah pasti Tuhan. Ya enggak? Jadi kita tidak boleh ragu-ragu mengakui Yesus Allah.
Sebab mengapa saya mengatakan ini? Karena saya sering ya tanya jawab dengan baik sesama Kristen juga di luar Kristen. Jadi mereka kebanyakan menganggap Yesus ya bukan Allah. Tuhan, yes. Bahkan yang lebih parah lagi menyebut Yesus adalah utusan. Ya. Mereka tidak tahu kalau barang siapa melihat aku, maka dia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi melihat Yesus sama dengan melihat yang diutus, yang mengutus. Jadi Yesus memang utusan. Dia mengatakan diri, aku adalah utusan. Tetapi barang siapa melihat aku, ya, barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Apalagi sudah dengan jelas Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, gitu. Jadi itu sudah jelas. Jadi kita harus mengimani. Ya. Jadi intinya Yesus ya, dia adalah Allah. Kita bersyukur. Ya. Kita mempunyai Allah yang benar. Ya. Allah penuh hikmat. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di sini. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Saudara sudah tahu ya. Allah yang Esa. Yesus ya. Jadi Yesus itu adalah Allah, bukan Allah dari kemarin ya. Tapi sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil ya. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Rahasia Yohanes 16 ayat 25. Rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Di situ jelas mengatakan rahasia yang didiamkan. Ayat 26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Allah ya, penuh hikmat. Ya. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya. Mengapa saya mengatakan ini, membicara ini? Karena kita adalah anak-anak Allah.
Jadi kita harus betul-betul memahami, bukan hanya ucapan saja, ya. Tapi kita harus memahami betul-betul, ya, Yesus adalah Allah. Firman yang datang ke dunia, ya, maksud saya firman yang menjadi manusia, yang hanya 33 tahun, waktu yang amat singkat. Banyak yang masih bingung, ya, yang tidak bisa mengerti, tidak mau makan. Hanya 33 tahun. Ya, ketika umur 30, dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri. Lebih rendah, sedikit lebih rendah dalam waktu yang singkat. Sedikit lebih rendah dari malaikat. Itu dalam pelayanan, ya, selama 3 tahun. Jadi Yesus adalah Allah. Dan kita harus dengan bangga menjadi anak-anak Allah. Mendapat gelar sebutan anak-anak Allah. Jadi bukan sekedar sebutan anak-anak Allah, tetapi punya kuasa, saudara sekalian. Ya, ini harus dipahami. Tapi punya kuasa. Ya, kita diberi kuasa karena kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Ya, kan? Jadi kita harus hidup di dalam sukacita, di dalam damai. Ya, membawa kabar damai. Barang siapa yang membawa berita damai, ya, dia adalah disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena saya di dalam doa, ya, saya mengatakan, Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak. Tetapi Engkau melayakkan aku. Aku begitu kotor, begitu najis. Ya. Sudah tahu, saya hampir 40 tahun kerja di hotel. Sudah tahu pekerjaan saya. Saya ini kelelawar. Ya. Pagi saya kerja sampai sore. Sore saya lanjutkan ke SMK. Sampai saya kuliah malam. Pulang kuliah, saya seperti kelelawar. Sampai pagi. Tidur mungkin 1 jam, 2 jam. Tidur saya 1 jam, 2 jam. Itu mungkin dalam kondisi setengah teler. Kemudian saya harus mandi lagi, berangkat kerja lagi terus. Tiap hari. Itu kehidupan saya. Dan saya menikmati sekali waktu itu. Tapi semuanya itu apa? Sampah. Hampir 40 tahun, 38 tahun, ya. Semuanya. Ya. Sudah tahu. Yang saya tidak bisa menjelaskan. Ya. Tapi Tuhannya Tuhan yang tahu. Tapi saya berusaha untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang lalu. Ya. Dan saya belajar untuk hidup, melakukan pekerjaan yang benar. Barang siapa melakukan pekerjaan, perbuatan yang benar, dia adalah anak-anak Allah dan mengasihi saudaranya. Termasuk saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Saya belajar terus mengasihi. Terima kasih apa yang saya sampaikan kiranya dapat menjadi renungan bersama. Segala kekurangan saya, ya, mohon ditambahin, ya, supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar, ya, menjadi lengkap, ya. Sebab memang kita adalah masih, ya, dalam kekurangan, keterbatasan, ya. Kita tidak boleh mengatakan diri akulah yang lebih, ya. Jadi semuanya levelnya sama, ya, di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri, ya, dalam doa, ya. Saya akan ajak saudara sekalian untuk menunduk kepala sejenak.
Kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kami sudah menyampaikan firman, yaitu kebenaran-Mu itu. Kiranya firman yang penuh kuasa itu dapat membuka hati, pikiran hamba-hamba-Mu yang hadir dan dapat menerima dengan penuh sukacita. Sebab firman-Mu adalah kebenaran itu. Firman-Mu itu penuh kuasa. Dalam firman-Mu itu ada janji yang dapat membawa kita hidup di dalam kekalahan. Pimpinlah kami sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami melakukan sesuai dengan firman-Mu. Ucapan-ucapan kami berbicara hal-hal yang benar dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami. Engkau memperkenankan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir, yang rindu, yang haus akan kebenaran-Mu, yang seperti rusa senantiasa selalu haus akan air. Malam hari ini kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Komingguan yang ada di rumah sakit. Biarlah dia dapat beristirahat di rumah sakit, menikmati, tidak merasakan tempat itu seperti yang mengerikan, tidak memikirkan bahwa tempat itu sesuatu yang horor atau yang tidak nyaman, tetapi menikmati. Berikan dia hati yang baru supaya dia mengerti dan memahami bahwa dia harus istirahat untuk menikmati kuasa hiburan datang dari Engkau sendiri, sehingga dia tidak merasakan seperti di rumah sakit, tapi justru merasakan seperti menginap di hotel, merasakan kemuliaan-Mu yang begitu agung, begitu mulia. Inilah pemahaman kami, sebab kami adalah orang-orang yang percaya. Amin. Kita hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah semua ini terjadi agar nama Tuhan dinyatakan, dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan Pak Dodi. Baik, sebelum ke doa syafaat nanti akan dipimpin Ibu Mika, kita siapkan hati untuk berdoa, nyanyikan satu lagu ini bersama-sama sebentar. Untuk mengingatkan siapakah kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita memanggil dia Abah, Bapa, sehingga dengan penuh keberanian dan kepercayaan, keyakinan kita ada di dalam hadiratnya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Alba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Alba, Bapa,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, Bapa, pakailah kami sesuai dengan rencanamu. Ketika kami memilih mengaku percaya kepada Engkau, Tuhan. Ketika kami memilih untuk tunduk kepada setiap perkataan firman-Mu. Sesungguhnya segala kuasa itu sudah aktif dan sudah mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada lagi keinginan dunia yang menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang telah kami nikmati bersama. Kami telah dipilih menjadi anak Allah yang telah diubahkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan apa yang Engkau telah lakukan bagi kami. Kami tidak menyia-nyiakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami mau Tuhan tubuh jiwa roh kami takluk dan tunduk kepada perkataan firman-Mu. Dan kami tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menikmati kebahagiaan yang Engkau janjikan kepada kami. Bahwa kerajaan sorga itu kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Dan kerajaan sorga yang telah disediakan bagi setiap orang yang hidup di dalam perkataan firman-Nya. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dodi yang telah membawa kami ke dalam pujian penyembahan, urapan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah pelayanan hamba-Mu ini. Mengalir di dalam setiap apa yang dirindukan di hadapan hadirat-Mu secara khusus. Dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepadanya. Biarlah semua itu dimiliki, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya di tengah-tengah jemaat yang mereka layani. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kehidupan mereka, menyertai mereka sempurna. Hari ini juga kami berdoa berkati hamba-Mu. Bapak Anfal yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa, telah menyirami hati kami semua, dan biarlah apa yang telah disampaikan itu terlepas dan menjadi berkat bagi kami semua, dan apa yang telah kami dengarkan tertanam di dalam loh hati kami, dan kami memilih untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini dan berkati senantiasa dalam pelayanannya di dalam keluarga, di dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Bali. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus untuk keluarga besar, family ministry dalam program-program pelayanan baik lewat link Zoom, baik pelayanan-pelayanan yang lainnya yang sedang bergerak, berjalan seiringnya waktu di dalam persekutuan bersama. Mari Bapak Engkau berkarya dan terus memberkati para pengurus. Saat ini ya Tuhan kami bersepakat di dalam doa. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Kami mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu, percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini ada 20 orang yang hadir sepakat di dalam roh bersama-sama memohon di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
turun di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Berikan kekuatan kepadanya untuk memiliki harapan bersyukur di tengah-tengah apa yang dialami dan terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa jikalau dalam perkenanan-Mu, dalam kehendak-Mu, Engkau izinkan dan Engkau lakukan operasi itu Tuhan. Allah berkarya, Allah bekerja melalui doa-doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada sore hari ini hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Untuk setiap kami yang telah hadir beribadah, berkat-Mu mengalir kepada hamba-Mu Bapak Sutarjo, kepada hamba-Mu Bapak Hairul Gultom, kepada hamba-Mu Bapak Yohanes Sumarmo, pada Bapak hamba-Mu Bapak Liman Handoko, hamba-Mu Bapak Johan Untung, hamba-Mu Bapak David, hamba-Mu Opung Brahmana, hamba-Mu Bapak Joni Iskandar. Berkat Tuhan mengalir kepada hamba-Mu Bapak Derikson, kepada hamba-Mu Bapak Timi, kepada hamba-Mu Bapak Stanley, kepada Ibu Elia Esther, kepada hamba-Mu Ibu Biona, kepada hamba-Mu Ibu Grace. Mail Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada janji berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami yang memilih beribadah bersekutu kepada Engkau. Engkau curahkan damai sejahtera kepada kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Dan Engkau yang berjaga-jaga atas kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang kudus. Pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa bersepakat memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Presiden Bapak Jokowi dan berkati kabinet yang ada. Biarlah Engkau memberkati Tuhan ekonomi bangsa dan negara kami, dan Engkau curahkan kesejahteraan bangsa dan negara kami Tuhan, dan keamanan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta, di mana kami diami, di mana kami hidup, di mana kami memanggil nama Tuhan, berseru-seru di hadapan hadirat-Mu. Doa dan harapan kami, berkat Tuhan melimpah atas bangsa kami. Engkau sejahtera, Engkau Tuhan karuniakan kesejahteraan, keamanan, kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu untuk persiapan di dalam tahun politik ini Tuhan. Dan akan segera dimulai untuk sosialisasi bagi mereka yang memberi diri untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bagi bangsa dan negara di Indonesia ini, baik dari pusat hingga sampai ke provinsi-provinsi Tuhan, di kabupaten. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pemilihan segera serentak yang akan dilakukan, Tuhan berkarya di atasnya. Dan kami berdoa untuk segala oknum-oknum yang sedang menyusun atau yang sedang berupaya mencari kesempatan untuk menggagalkan Tuhan berjalannya pemilihan, rencana pemilu di tahun 2024 ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa menggagalkannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biarlah karuniakan Tuhan bangsa kami kesejahteraan dan keamanan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami juga berdoa secara khusus bagi kami pada sore hari ini, baik yang hadir, bahkan yang mungkin tidak sempat join pada sore hari ini, di dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan, mungkin yang sedang bergumul untuk anak-anak mereka mendaftar di sekolah yang baru, atau anak-anak mereka yang sedang melanjutkan studi pendidikan yang lebih tinggi. Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau memberkati sumber-sumber penghasilan kami Tuhan, dan dari sana Allah bekerja memberkati kami, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menempuh pendidikan yang lebih baik lagi dan yang terbaik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami bawa seluruh kehidupan kami, biarlah tangan Allah yang penuh kuasa senantiasa tercurah, memelihara dan menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau.
Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu pasti disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, semuanya akan dibuat berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk berbincang-bincang. Terima kasih Pak Anfal, terima kasih Bu Mikal Kutana. Tuhan Yesus memberkati Pak Dodi Menat juga ya. Tuhan memberkati semuanya. Ya,